Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula baik. Teman-teman, ini kebetulan ada satu pertanyaan ya. Apa yang terjadi seandainya video kita sering di-share di tab komunitas? Apakah ini nanti akan membuat channel kita makin berkembang atau justru makin nyungsep? Terus bagaimana dengan perkembangan subscriber? Apakah itu ada pengaruhnya? Itu nanti yang akan kita bahas ya. Jadi gini teman-teman ya, tentang tema channel, tentang sebuah channel yang sering di-share di tab komunitas, apakah ini nanti akan berkembang sesuai dengan keinginan teman-teman? Ini jawabannya sebenarnya masih 50-50. Kok bisa bang? Begini. Sebuah video jika di-share di tab komunitas, ini secara otomatis akan muncul di beranda channel yang men-share. Jadi tergantung dari berapa banyaknya subscriber. Misalnya videomu di-share di tab komunitasnya Insan Tutor, maka akan banyak tampil di beranda-beranda subscribernya Insan Tutor. Itu satu poin ya. Terus apakah videomu akan diklik? Tentunya belum tentu. Belum tentu. Tetapi ini juga tergantung dari satu, thumbnail. Ini bisa jadi. Kecuali kalau teman-teman personal brandingnya itu sudah sedikit kuat, artinya wajahmu atau kamu sudah dikenal, maka lebih banyak peluang. Tetapi kalau yang belum, harus sedikit banyak thumbnail berpengaruh. Walaupun itu sebenarnya pengaruhnya itu tidak terlalu banyak. Memang thumbnail itu adalah pintu masuk ke sebuah video. Tetapi thumbnailmu bagus, tetapi videonya asal-asalan, itu juga justru akan semakin nyungsep. Kenapa? Misalnya durasi videomu 8 menit, cuma ditonton misalnya 1 menit. Artinya yang terjadi apa? Video tersebut dianggap tidak menarik. Ya, tetapi setidaknya videomu sudah tampil di beranda subscriber yang men-share. Tetapi kalau pemula dan sudah paham, sering nongkrong di Insan Tutor, maka yang terjadi adalah nonton full durasi itu penting untuk mendongkrak, untuk mengenalkan ke sistem bahwasanya kamu punya video. Setidaknya kenal dulu ya, videomu tuh dikenalin sistem dulu. Karena itu sinyal-sinyal juga yang diterima apakah videomu tuh menarik atau tidak. Harus diimbangi juga dengan isi video, bukan tentang kualitas ya, bukan tentang kualitas. Kalau kualitas dari sebuah video, kalau yang namanya pemula, bagus tidak mungkin, jelek sudah pasti. Yang namanya juga pemula. Tetapi kan harus belajar juga bagaimana menentukan tema yang tepat. Tema apa yang mungkin disukai oleh para penonton. Disinilah poinnya. Menentukan tema itu tidak semuanya orang itu mampu. Kira-kira di bulan ini tema apa ya? Karena kadang-kadang hari ini viral, bulan ini viral, bulan depan belum tentu karena ada perubahan minat tonton. Jadi di sini dibutuhkan kreativitas, ya, dibutuhkan kreativitas. Jadi tidak serta-merta videomu yang di-share di tab komunitas channel manapun itu nanti akan berkembang. Makanya dibutuhkan komunikasi. Misalnya di-share di Belian Tutorial atau di-share di Insan Tutor atau di-share dimanapun. Dibutuhkan komunikasi lebih lanjut. Untuk bisa berkomunikasi bagaimana? Bisa gabung mungkin di member reguler. Member reguler ya, itu di akun, klik aja Insan Tutor, di situ kan ada tulisan fitur gabung. Itu member reguler, cuma 50.000 sebulan. Tetapi untuk member VVIP, itu bisa langsung berkomunikasi. Ini harus dibedakan juga ya, harus dibedakan juga. Di member reguler itu banyak sekali video-video yang bisa diterapkan di channelmu. Kalau itu diterapkan satu-satu, perkembangan channelmu itu nanti akan nampak setelah menerapkan itu. Entah itu 1 bulan atau dua bulan, karena itu berdasarkan pengalaman semua. Pasti, itu pasti. Tergantung, sekali lagi tergantung tema channelmu. Jadi jangan juga terlalu berharap di-share. Bahkan yang videomu nih, misalnya kamu punya video, masih kecil, pemula, setelah itu minta di-share di tab komunitas, bahkan ada yang berbayar, sekali share itu ada yang 1,5 juta loh bos. 1 bulan, bukan sekali ya. 1 bulan itu di-share 1 minggu 2 kali, artinya 8 kali di-share, itu ada yang bertarif 1,5 juta. Di-share di tab komunitasnya
channel besar. Makanya coba lihat, coba perhatikan, apakah channel besar itu pernah men-share channel-channel kecil? Jawabannya adalah tidak. Kalaupun pernah men-share channel kecil, itu artinya yang berbayar. Ya, yang banyak di-share adalah videonya dia sendiri. Karena kalau sebuah channel besar men-share video channel kecil, otomatis sebenarnya akan berbagi rekomendasi dengan channel lain. Maksudnya gimana, Bang? Yang seharusnya muncul di beranda itu videonya channel besar tersebut, tetapi akan terselip channel kecil yang di-share di tab komunitas. Ya, jadi berbagi rekomendasi. Jadi kalau dihitung rugi apa untung, sebenarnya kalau sebuah channel besar men-share channel kecil, yaitu rugi kalau hitung-hitungannya. Tetapi di sini kembali lagi apa tujuan dari channel besar tersebut. Apakah memang benar-benar membantu? Apakah mungkin sekedar kenal setelah itu di-share atau memang berbayar? Semuanya sah-sah saja. Mau membantu channel kecil untuk berkembang, boleh. Mau berbayar, boleh. Atau mungkin berbayar sambil membantu, boleh. Semuanya tergantung niat. Ya, semuanya tergantung niat. Terus, untuk bisa di-share di tab komunitasnya Insan Tutor gimana? Yang memberikan super tank itu kan di-share di tab komunitas. Terus, yang tergabung di member reguler kan di-share juga di tab komunitas. Khusus untuk VVIP, biasanya akan lebih cepat untuk penambahan subscribernya. Kenapa? Karena saya pantau minimal 1 bulan ya, minimal 1 bulan setelah gabung menjadi member VVIP itu pasti ada penambahan lumayan. Misalnya subscribermu nih 500, gabung member VVIP ya, maka 1 bulan berikutnya subscribermu sudah pasti 1000. Tetapi juga harus diimbangi dengan upload video ya. Biasanya berapa upload video? 1 hari 1 ya sudah upload rutin. Yang saya lebih sarankan lagi, kalau biasanya 1 minggu upload video 1 kali, saya minta tolong upload 3 kali. Ya, sampai subscribermu 1000. Tugasmu selanjutnya adalah bagaimana cara ngejar jam tayang. Untuk cara ngejar jam tayang, videonya juga sudah saya buat. Videonya simple, gampang. Di mana? Video cara ngejar jam tayang secara cepat itu di video khusus member reguler. Ya, di member reguler itu sudah ada caranya. Bahkan kalau itu diterapkan secara benar, tidak tertutup kemungkinan 2 minggu itu sudah tercapai 4000 jam tayang. Tetapi sekali lagi, jangan barbar. Ya, jangan barbar. Ada yang barbar gagal monet karena kebutuhannya 4000 jam tayangnya sampai 40.000. Itu dilakukan selama 2 bulan. Dengan alasan kemarin saya sibuk, nggak sempat ngontrol. Jam tayangnya tiba-tiba sudah ada 11.000. Ya, itu bukan urusan saya. Ya, dengan alasan, dengan dalih yang mungkin dibuat-buat dengan segala macam sibuk atau mungkin kelupaan segala macam. Yang penting saya sudah berikan tekniknya. Tetapi teknik itu kalau dipakai tanpa ada konfirmasi, tanpa ada konsultasi juga, bisa terjadi prosesmu nanti akan panjang. Apakah diterima menjadi program partner YouTube? Jawabannya tetap iya. Tetapi prosesnya akan panjang karena dibutuhkan banding. Sedangkan banding ini dibutuhkan keahlian. Untuk membuat video banding itu kalau tidak, saya ambil contoh ya Mas Rur ya, channelnya Mas Rur. Itu banding tanpa keahlian, itu banding ke-5 kali baru diterima. Itu pun setelah saya teriak-teriak, setelah saya maki-maki, baru nurut. Kalau enggak, banding sesuai dengan versinya dia. Akhirnya banding ditolak monet, banding gagal, nah baru bandingnya diterima. Itu pun masih ada masalah. Kenapa? Masalahnya apa, Bang? Setelah banding, diterima menjadi program partner YouTube, pesan saya jangan main VPN. Nah, dimainkan VPN juga walaupun tipis-tipis 1 bulan. Channelnya kebanet, akhirnya bikin channel lagi, kan masalah lagi akhirnya. Ya, masalah lagi. Saya memberikan sebuah teknik, saya memberikan sebuah metode, itu kan sudah saya pertanggungjawabkan. Sedetail mungkin, itu sudah saya pelajari. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lain ya mungkin. Bang, yang dianggap barbar, kalau kita berkunjung ke pemula yang dianggap barbar itu berapa? Gini loh bro. Batas kita mengunjungi sebuah channel, atau batas kita bisa komen ke sebuah channel,
atau batas kita mensubscribe ke sebuah channel, itu kan ada batasnya. Satu hari itu 75 channel, itu kalau kita mensubscribe ke channel sesama pemula. Ya, kalau sudah 75 kita mensubscribe ke sebuah channel, termasuk komen dan segala macam, kita dalam hari itu nggak bisa lagi komen, nggak bisa lagi subscribe. Harus nunggu 1 kali 24 jam. Itu yang namanya barbar. Tapi kalau cuma 10, 20, itu sebenarnya nggak barbar kalau tahu tekniknya. Yang penting komennya itu tidak mengandung spam. Saya ambil contoh, komen spam itu apa? Komen yang berulang. Hanya copy paste, the fighting together, spirit, keciprit, mencret, segala macam itu. Ya. Dan kalau kita mensubscribe ke 2000 channel, kalau channel kita ini sudah mensubscribe ke 2000 channel, itu bisa dipastikan kita tidak akan bisa mensubscribe channel manapun dengan alasan apapun. Artinya ada batasnya ya, dibatasi ya. Ada dibatasi. Sama, semua sistem YouTube itu sebenarnya ada batasnya. Termasuk rekomendasi itu juga dibatasi. Misalnya kalian upload video dalam 1 hari, setelah itu videomu sudah direkomendasikan ke channel-channel lain, sudah direkomendasikan ke beranda-beranda, ternyata videomu juga nggak menarik sama sekali. Sudah, rekomendasinya dihentikan, dibatasi sama YouTube. YouTube akan merekomendasikan videomu yang lain. Ternyata videomu yang lain burik juga, tidak ada manfaatnya bagi orang. Nanti dibatasi juga sama rekomendasinya. Sudah disebar kemana-mana, videomu nggak laku juga. Ya sudah, dihentikan rekomendasinya. Sistem mengambil alih lagi, videomu yang lain direkomendasikan lagi. Burik juga. Kalau videomu terus-terusan burik, maka sistem secara otomatis sudah mendeteksi memang videomu tidak menarik. Ya, videomu tidak menarik. Jadi semuanya ada batasnya, semua ada batasnya. Terus kenapa kok sistem itu merekomendasikan dengan cara terbatas? Saya ambil contoh, channel yang sudah monet, itu kan ada take and give antara YouTube. Ya, teman-teman mendapatkan penghasilan, walaupun kadang-kadang dicolong juga penghasilanmu sama YouTube, dolar hilang dan segala macam. YouTube ini maling juga sebenarnya, kadang-kadang ya. Tetapi kan kita tidak tahu malingnya YouTube itu kayak apa. Maling penghasilanmu juga nggak tahu kan. Intinya YouTube mendapatkan penghasilan, kamu juga mendapatkan penghasilan, berjalan beriringan. Walaupun sebenarnya kamu juga punya mental maling, main VPN segala macam kan mental maling itu. YouTube sendiri juga sebenarnya sudah mbahnya maling karena penghasilanmu juga bisa dipotong-potong. Yang mungkin tidak semua kreator tahu. Jadi maling ketemu maling. Tetapi maling dan maling ini gimana caranya supaya bisa berjalan beriringan? Artinya ini dunia hantu, ini dunia online, ya, dunia goib. Jadi pandai-pandai teman-teman dalam mengambil keputusan dan mengambil sikap bagaimana hidup di dunia hantu dan dunia alam goib. YouTube kan dunia alam goib. Jadi ada take and give. Jadi YouTube mendapatkan penghasilan, kamu juga mendapatkan penghasilan. Yang terjadi, kenapa setelah kamu monet, videomu direkomendasikan gak laku juga, YouTube kan tidak mendapatkan penghasilan, bos. Ini videomu udah dijejel-jejelin di beranda orang, tetapi videomu ini burik. Bukan burik dari segi pengambilan gambar, nggak ada manfaatnya buat orang lain. Nah, YouTube kan nggak dapat penghasilan juga dari videomu. Lalu buat apa? Bukan begitu cara dunia bekerja, ya. Jadi kalau YouTube sudah merekomendasikan, YouTube nggak dapat penghasilan, ya sama dengan YouTube. Kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Ngopeni kere lempoh. Ya percuma, bos. Jadi yang direkomendasikan YouTube adalah sebuah video yang saat direkomendasikan penontonnya ada, itu pun ada masanya ya, ada masanya, hari ini meledak, bulan ini meledak, view-nya ratusan ribu, tetapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, rekomendasinya bisa berhenti juga. Kenapa rekomendasi berhenti? Saat direkomendasikan lagi tidak ada penontonnya. Kenapa kok tidak ada penontonnya? Perubahan minat tonton. Ya, perubahan minat tonton. Itu sudah nggak ada penontonnya lagi, rekomendasinya berhenti. Ya, kalau sudah 1 tahun rekomendasinya berhenti, apakah boleh dihapus videonya? Jawabannya, kalau memang videonya mau dihapus, boleh dihapus dengan catatan 1 tahun 6 bulan sudah nggak ada penontonnya lagi dan YouTube tidak merekomendasikan lagi. Bisa dihapus, diupload ulang boleh, boleh jawabannya. Ya boleh jawabannya, diupload dengan judul yang baru itu boleh. Dan itu tidak melanggar dengan catatan video yang lama sudah tidak ada jejaknya. Jangan di-download. Kalau di-download sumber videonya dari mana? Hasil download dari YouTube. Itu nanti terkena konten yang digunakan ulang. Ini bedanya rekam layar dengan download. Ya, tetapi kalau filenya masih ada, file videonya masih ada, videonya dihapus, file lama ini diupload ulang ke video ke channel boleh? Boleh, jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh.
Oke, sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.